Solskjaer memecat pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Erik memastikan keputusan ini berdasarkan keputusan bersama, bukan karena sentimen sepihak. Sosok pelatih baru tim nasional Indonesia pengganti Shin Tae-yong terungkap. Akun Instagram resmi timnas Indonesia hari ini menyampaikan ucapan selamat datang kepada mantan pemain timnas Belanda Patrick Kluivert. Empat pemain terbuang ini bisa balik lagi ke timnas Indonesia usai PSSI depak Shin Tae-yong dan pilih Patrick Kluivert sebagai pelatih. Apa yang tidak baik itu dari Shin Tae-yong apa? Mungkin dari momentum, dari komunikasi, dari bicaraan, dari pilihan. Saya pikir di sepak bola. Dua masalah utama timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong, Patrick Kluivert diharapkan bawa angin segar di ruang ganti. Marciano, de afgelopen dagen gaat het toch ook wel over Patrick Kluivert, die op weg is om bondscoach te worden van Indonesië. Die kwam ineens uit de hoge hoed ergens. Ook voor jou? Ja, nou ja, Patrick natuurlijk in heel veel verschillende functies, van technisch directeur tot hoofdjeugd. Kata media asing soal penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Empat pemain terbuang ini bisa balik lagi ke timnas Indonesia usai PSSI depak Shin Tae-yong dan pilih Patrick Kluivert sebagai pelatih. Keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong membuat empat pemain terbuang ini bisa kembali berseragam timnas Indonesia. PSSI membuat keputusan tidak populis dengan memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala skuad Garuda pada Senin, 6 Januari 2025. Sebagai gantinya, PSSI menunjuk Patrick Kluivert untuk memegang kendali timnas Indonesia yang dalam 4 tahun terakhir dipegang STY. Di satu sisi, keputusan ini menjadi berkah bagi beberapa pemain yang sempat terpinggirkan oleh Shin Tae-yong dari tim Merah Putih. Lantas, siapa saja pemain yang punya peluang kembali ke timnas Indonesia usai PSSI mendepak Shin Tae-yong? Pertama ada Mark Klok. Mark Klok merupakan pemain yang sempat menjadi andalan Shin Tae-yong di lini tengah timnas Indonesia pada 2022 hingga 2023 lalu. Pemilik 19 caps ini terakhir kali membela timnas Indonesia saat bertarung kontra Irak di babak penyisihan grup Piala Asia 2023. Sejak saat itu, nama pemain Persib Bandung ini tidak lagi masuk list pemain yang diandalkan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dengan hadirnya Kluivert dan dipecatnya STY, peluang untuk Klok kembali ke timnas Indonesia kembali terbuka lebar. Nomor 2 ada Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani diduga punya masalah dengan Shin Tae-yong, sehingga tidak lagi dipanggil lagi ke timnas Indonesia. Sempat masuk tim seleksi timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Sadil Ramdhani akhirnya dicoret oleh Shin Tae-yong. Sejak saat itu, Sadil Ramdhani tidak pernah lagi mendapat panggilan ke timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong. Yang ketiga Elkan Bagot. Elkan Bagot sempat menjadi pemain yang begitu diandalkan Shin Tae-yong sebelum akhirnya terjadi konflik di antara keduanya. Pemain Blackpool FC ini sempat tidak memenuhi panggilan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia akan menghadapi Gini di playoff Olimpiade Paris 2024. Kejadian tersebut membuat Shin Tae-yong tidak pernah lagi memanggilnya ke timnas Indonesia, meski secara performa masih sangat bagus. Yang terakhir Stefano Lillipali. Desakan kepada Shin Tae-yong untuk memanggil Stefano Lillipali begitu kencang di media sosial pada musim lalu. Pemain naturalisasi asal Belanda itu dinilai bisa menjadi jawaban atas kebutuhan pemain senior berkualitas di skuad Garuda. Apalagi, pada musim tersebut Stefano Lillipali tampil cemerlang dengan mencetak 11 gol dan 15 assist dalam 35 pertandingan bersama Borneo FC. Dengan didepaknya Shin Tae-yong, peluang Stefano Lillipali untuk kembali berseragam merah putih kembali terbuka lebar.
Dua masalah utama timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong, Patrick Kluivert diharapkan bawa angin segar di ruang ganti. Ada beberapa masalah di skuad timnas Indonesia yang harus segera dibereskan oleh Patrick Kluivert sebagai pelatih baru. Kapten Persib Bandung, Mark Klok menyebut bahwa ada dua masalah utama selama 5 tahun kepelatihan Shin Tae-yong. Klok debut di skuad timnas Indonesia senior saat diasuh Shin Tae-yong. Gelandang Persib tersebut sudah mengantongi 19 caps selama 2022 hingga 2024 di timnas Indonesia. Dua masalah yang dimaksud adalah komunikasi dan hierarki. Komunikasi antara pemain dan Shin Tae-yong membutuhkan seorang penerjemah. Selain itu, hierarki dalam tim selama diasuh Shin Tae-yong sangat kuat. Masuknya para pemain diaspora di skuad Garuda saat ini membuat hierarki tersebut terganggu. Dia, Shin Tae-yong, bekerja dalam hierarki yang cukup ketat, ujar Mark Klok kepada NOS. Dan komunikasi dilakukan melalui seorang penerjemah. Itu sedikit menjadi masalah. Banyak orang Belanda yang bergabung dan bagi mereka hierarkinya sangat berbeda, lanjutnya. Lebih lanjut, PSSI sebenarnya ingin skuad timnas Indonesia lebih kompak. Namun, organisasi yang dipimpin Erick Thohir ini juga tidak ingin ada hierarki terlalu kuat di skuad saat ini. Asosiasi PSSI telah menyimpulkan bahwa asosiasi tersebut harus menjadi lebih dari satu kesatuan, ujar Klok. Dengan penekanan yang lebih sedikit pada hierarki dan lebih pada kerjasama dan menjadi satu, lanjutnya. Masuknya Patrick Kluivert diharapkan jadi angin segar bagi timnas Indonesia. Pria 48 tahun tersebut diharapkan dapat menjembatani antara budaya sepak bola Belanda dan Indonesia. Di Belanda, lumrah seseorang bakal mendapatkan kritik keras dari pelatih sendiri, lalu bakal berteman lagi usai laga. Kesatuan adalah hal terpenting bagi kami, ujar Klok. Budaya solidaritas tidak boleh hilang. Dan rasa hormat terhadap pemain. Dalam sepak bola Belanda, Anda bisa mengutuk seseorang hari ini dan kemudian Anda akan menjadi teman baik besok. Itu bukan cara yang seharusnya Anda lakukan di sini, di Indonesia. Lebih baik melindungi pemain sedikit lebih banyak dan memberi mereka rasa percaya diri. Maka Anda akan melihat bahwa mereka adalah pemain sepak bola yang sangat bagus. Kata media asing soal penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Sejumlah media asing menyoroti penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia, Rabu, 8 Januari 2025. Ex-penyerang Barcelona ini akan didampingi oleh dua asisten pelatih yang juga berasal dari Belanda, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Kluivert menggantikan posisi Shin Tae-yong yang diberhentikan pada Senin, 6 Januari 2025. Saat melatih skuad Garuda, Kluivert akan dibantu oleh sejumlah asisten pelatih dari Belanda seperti Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, tulis PSSI. AP News menyoroti penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia dalam artikel berjudul Indonesia menunjuk mantan bintang Barcelona, Patrick Kluivert, sebagai pelatih kepala. Media yang berbasis di New York, AS itu bahkan menyebut Kluivert mungkin tidak akan perlu banyak adaptasi saat memulai tugasnya sebagai pelatih kepala Indonesia. Mayoritas pemain di timnas Indonesia lahir atau dibesarkan di Belanda, tempat Kluivert mengukir namanya sebagai penyerang yang sukses, tulis AP News, Kamis, 9 Januari 2025. AP News juga menyoroti alasan dibalik pemecatan Shin Tae-yong. Sebab, bersama Shin Tae-yong, Indonesia telah mencapai hasil yang belum pernah diraih sebelumnya dan sedang berjuang untuk mencapai Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1938. Chosun Biz turut memberitakan penunjukan Patrick Kluivert sebagai pengganti Shin Tae-yong dalam artikel berjudul PSSI menunjuk legenda Kluivert untuk melatih tim nasional hingga 2027. Shin akan digantikan oleh Kluivert. Pemain berkebangsaan Belanda ini menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dari 2025 hingga 2027 dengan opsi perpanjangan, tulis media asal Korea Selatan itu, Rabu. Chosun Biz menyinggung karir kepelatihan Kluivert yang sempat menjadi asisten pelatih Louis van Gaal pada Piala Dunia 2014 Brasil. Dia membantu Louis van Gaal dengan timnas Belanda di Piala Dunia 2014 di Brasil, di mana dia membantu tim finish di urutan ketiga, tulis media itu.
Dia juga pernah bekerja sebagai direktur olahraga di Paris Saint-Germain dan direktur akademi di Barcelona, serta membantu Clarence Seedorf dengan tim Ajax U19 dan timnas Kamerun, tambahnya. Media asal Vietnam, Lao Dong Thu Du menyebut penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia tidaklah mengejutkan. Menurutnya, PSSI menargetkan pelatih berusia 48 tahun itu untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kluivert akan memiliki 2 asisten Belanda, yaitu mantan pemain Belanda Alex Pastoor dan Denny Lanza. Ada juga 2 asisten yang merupakan pelatih asli Indonesia. Lao Dong Thu Du juga mengulas catatan Kluivert sebagai pemain sepak bola Belanda dan pernah bergabung dengan sejumlah klub top Eropa, seperti AC Milan dan Barcelona.